فيها الجنة 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 الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa apa kabar? Semoga hari ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat begitu ya. Masih bersama saya Ica Asifa di program acara Corona Komunikasi Menambah Berkah begitu. الله يكرمني فيها الجنة 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 الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها. Dan saya masih ditemani juga dengan narasumber kita kali ini Ustadz Zul Adam MHI yang beliau juga sudah siap menerima pertanyaan-pertanyaan yang sudah menderat ke meja redaksi kami. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih berpuasa hari ini sehat? Insyaallah. Begitu ya. Ya, semoga saja kita bisa menyelesaikan sampai akhir Ramadan nanti begitu ya. Amin. Ya. Insyaallah. Baik, Ustaz Adam, sudah ada banyak pertanyaan di meja redaksi kita yang kebetulan hari ini kita akan membahas tentang apa dan bagaimana fidyah begitu ya. Sebagai pertanyaan yang pertama, siapa saja orang yang boleh membayar fidyah sebagai pengganti puasa, Ustaz? Iya. Orang yang tidak mampu berpuasa dan karena tidak mampu berpuasa itu maka sebagai gantinya dia membayar fidyah, maka itu disebut mutik. Begitu ya. Jadi mutik itu artinya orang yang lemah, orang yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Karena itu diberi rukhsah, diberi dispensasi oleh Allah sebagai penggantinya itu adalah membayar fidyah. Sebagaimana firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Terhadap para mutik maka boleh mereka tidak berpuasa dan sebagai gantinya memberikan makan kepada fakir. Siapa saja mereka yang termasuk kategori mutik ini? Yang pertama yang jelas mereka orang-orang yang sepuh mereka. Sepuh, tua, apalagi pikun. Ya, betul. Jadi kalau dia dipaksa berpuasa sudah nggak kuat karena sudah sangat lemah ya. Kemudian orang yang sakit kronis yang kemungkinan susah untuk sembuh. Nah, itu. Sehingga karena dia butuh minum obat sewaktu-waktu sehingga tidak memungkinkan kalau dia berpuasa, maka ini termasuk daripada mutik. Kemudian hamil tua, Mbak. Nah, karena hamil tua ini dalam Quran kan mengatakan wahnan ala wahnin ya. Jadi orang hamil itu yang sakit agak berkepanjangan, lemah di atas lemah kan orang hamil itu. Maka apalagi hamil tua, maka diperbolehkan dia untuk tidak berpuasa. Maka sebagai gantinya itu nanti adalah mutik. Mengapa? Maka sebagai gantinya adalah fidyah. Mengapa harus diganti fidyah? Karena tugasnya berkelanjutan. Setelah hamil nanti nifas, melahirkan. Otomatis juga menyusui juga, begitu. Kan dia tidak bagus kalau menyusui dalam kondisi puasa. Sedangkan menyusui itu sendiri waktunya sampai haulaini kamilain. 2 tahun dengan sempurna. Maka akhirnya dia tidak berpuasa, sebagai gantinya ya bayar fidyah itu. Kemudian yang termasuk juga kategori mutik, orang yang kerja berat. Nah, kerja berat itu seperti sopir ya, terus ya tukang batu dan lain-lain. Nah, kuli batu itu, nah itu termasuk karena kerjanya berat, yang apabila kerja berat kalau dia berpuasa maka nggak punya energi, nggak kuat dia. Sementara keluarganya, ekonominya sangat ketergantungan dengan hasil pekerjaannya itu. Jadi terutama kulit batu itu pekerjaan soro. Ada hadisnya, tapi hadisnya lemah. Kuli batu soro itu baca ya. Jadi memang itu pekerjaan berat yang apabila dia harus mengerjakannya itu, maka kalau puasa tentu dia tidak kuat. Ini termasuk bagian dari mutik. Maka sebagai gantinya adalah dia membayar fidyah. Baik. Kemudian ada lagi yang bertanya, Ustaz, apakah ada lafaz niat untuk membayar zakat atau fidyah? Lafaznya seperti apa? Saya hanya ingin meluruskan pemahaman di masyarakat. Dulu kan kita waktu madrasah itu diajari bahwa doa mengeluarkan zakat fitrah seumpama ya,
nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi lillahi ta'ala dan seterusnya. Tapi yang betul menurut tuntunan Al-Quran itu sebenarnya yang membacakan doa itu yang terima zakat panitia, bukan malah yang mengeluarkan zakat begitu. Yang mengeluarkan zakat itu tidak ada dari Nabi, gak ada tuntunan baca doa khusus, niat khusus, tidak, cukup dalam hati saja. Dalam hati diniatkan, bahkan bacaan niat tidak harus nawaitu. Mungkin dibuat redaksi sendiri boleh kalau memang mau ingin dilafadzkan. Ya Allah, niat saya ingin mengeluarkan zakat fitrah, mengharap ridhomu ya Allah, mudah-mudahan berkah. Gak apa-apa gitu saja. Karena Allah alis. Iya, karena Allah mengetahui niat semua manusia. Yang penting niatnya harus ikhlas, bukan pamrih, bukan yang lain-lain. Nah, bagaimana ketika zakat ini sudah nyampe kepada panitia, maka panitia mendoakan sesuai dengan firman Allah dalam At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim, pungutlah harta mereka sedekatan sebagai zakat. Ini kalau bahasa halusnya Mbak Ica. Kalau bahasa yang gak ekstrim sedikit, khudh min amwalihim, kalau mokong, kalau nambeng ya, nambeng. Orang Jawa bilang dablek, gak mau taruhkan zakat, rampas bila berdua itu. Itu bahasa ekstrimnya begitu ya. Sebagai zakat atau sebagai sedekah, tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Salah satu fungsi hikmah atau fadilah zakat adalah membersihkan jiwa seseorang dari sombong, dari bakhil, dari angkuh dan lain sebagainya ya. Sehingga akan muncul kepedulian terhadap sesama, bersikap santun terhadap sesama. Nah, ini. Jadi jangan sampai jadi orang kaya itu seperti Korun. Jangan sampai orang kaya itu seperti masa-masa yang dulu sehingga mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping membersihkan jiwanya juga membersihkan hartanya, Mbak Ica. Kita tidak bisa menjamin kok apa hasil dari pekerjaan kita itu benar-benar bersih, halal 100%, kita nggak tahu kok. Kita nggak tahu itu. Iya, wallahu a'lam. Tetapi insya Allah dengan mengeluarkan zakatnya, mudah-mudahan harta kita itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini soal apa? Ini soal harta. Terus didoakan oleh orang yang menerima itu. Doanya mudah kok. Allahumma sholli ala, sebutkan namanya, wa ala ali siapa. Kalau nama keluarga, Allahumma sholli ala ali siapa. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan, sholli ya, kesejahteraan terhadap keluarga siapa. Ini itu aja doanya. Gampang banget kok. Atau sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi, pernah juga ketika ada sahabat membawakan zakat berupa seekor unta, lalu Nabi mendoakan, Allahumma barik fihi wa barik fihi. Ya Allah, berkahilah si A yang telah menyetorkan zakat ini dan berkahi pula ontanya, seperti itu. Jadi yang mendoakan itu yang menerima. Sebetulnya. Iya. Yang menerima, bukan malah yang memberikan zakat itu. Lalu wasalli alaihim, doakan orang yang berzakat itu. Kelanjutan surat At-Taubah 103 tadi, inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu akan memberikan ketentraman tersendiri. Amin. Okay. Baik. Kemudian Ustaz, pertanyaan selanjutnya, mohon dijelaskan Pak Ustaz, apakah zakat fitrah atau fidyah yang dikeluarkan harus disesuaikan dengan yang dikonsumsi sehari-hari? Ya, kan dikatakan juga toh, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan atau menambah kebaikan atau memperbaiki amalnya itu, maka itu adalah merupakan kebaikan tersendiri untuknya. Jadi ketika kita berkurban, ketika kita bersedekah, ketika kita mengeluarkan zakat, usahakan yang terbaik. Jangan sampai mengurangi timbangan, jangan sampai berasnya itu beras kualitasnya lebih kualitasnya paling tidak lah yang sama dengan yang kita konsumsi sehari-hari. Kalau lebih bagus yang kita berikan, akan lebih bagus lagi itu nilainya di sisi Allah. Nah, Allah kan kita sesuai dengan doa kita tahu, wa husni ibadatik, bimbinglah kami ya Allah supaya bisa melakukan ibadah yang terbaik untukmu. Apa yang kita persembahkan itu pun juga harus yang terbaik di mata Allah. Jangan sampai yang kita keluarkan itu yang sudah maaf-maaf ya, yang kita sendiri nggak mau gitu.
Justru nilai zakat, infak, sodako yang bagus itu yang kita sendiri sebenarnya masih suka, begitu ya. Karena itu keluarkanlah yang terbaik untuk mereka. Baik. Kemudian Ustaz, mohon dijelaskan fidyah yang dikeluarkan itu apakah yang cukup dimakan 1 kali atau 3 kali dalam sehari? Ya, sebagai pengganti puasa, ya, karena dia tidak melakukan puasa mutik itu tadi ya, maka dia mengeluarkan fidyah. Karena sebagai pengganti puasa, ya tentu memberi makan dalam 1 hari itu. Jadi mulai pagi, siang sampai sore atau berarti 3 kali ya? Berarti 3 kali. 3 kali dikalikan 1 bulan. Ya, 3 kali itu sekali makan. Biasanya orang kalau makan itu kan 1 atau 2 piring ya. Itu kalau disuruh makan beras mentah kan sekitar 2 on. Berarti 2 on kali 3 berarti 6 on. Jadi fidyah, kadar fidyah yang dikeluarkan dalam sehari oleh mutik tersebut, oleh orang yang tidak berpuasa tapi bayar fidyah tersebut, memberikan makan fakir miskin dalam sehari itu 6 on baca. Sedikit sebenarnya. Tapi bagaimana kalau dibulatkan sekalian dah 1 kilo? Tentu itu lebih bagus Mbak Ica. Anggap sajalah 1 kilo. Kalau seumpama 1 bulan, ya berarti 1 kilo kali 30, berarti 30 kilo seperti itu. Dan penyerahannya juga secara teknis seperti yang Ya. bahasan kita yang kemarin Ya, ya. betul. Oke. Baik, kemudian Ustaz, bagi yang mutik, selain mengeluarkan fidyah pengganti puasa, apakah juga mengeluarkan zakat fitrah dan mal? Dan siapa saja orang yang termasuk mutik tadi? Iya. Soal fidyah itu kan sebagai pengganti puasa. Sudah saya rasa ya. Nah, adapun zakat fitrah maupun zakat mal ini hubungannya dengan soal harta. Jadi tidak ada hubungannya dengan puasa. Ya. Berarti kalau memang dia mampu, why not? Kenapa tidak? Ya keluarkan aja kalau memang mencapai nisab. Begitu juga tentang zakat, tidak ada masalah. Walaupun dia nggak berpuasa, bayar mutik, tapi waktunya zakat fitrah, dia ikut bayar juga zakat fitrah. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus, bagus. Baik, kita akan coba bahas tentang fadilah Ustaz. Ada yang menanyakan, mohon pencerahannya Ustaz, apa fadilah atau pahala bagi orang yang berzakat dan berinfak serta bersedekah? Dan lalu, apa ancamannya bagi mereka yang mengabaikan? Yang jelas, pahala bagi orang yang bersedekah itu ada istilah dakwah Nabi itu basyiron, berita gembira, ada nadhiron, ancaman. Basyiron wa nadhiron dalam kaitannya dengan zakat, infak, sedekah ini apa saja? Yang pertama, pahala bagi mereka yang gemar zakat, infak, dan sedekah di dunia ya. Ada dunia, ada di hari kematian, ada di kubur, ada di akhirat. Di dunianya saja ya. Inna shadaqatal muslim tudfi'u ghadabar rabb. Sedekahnya seorang muslim itu meredam kemurkaan Allah. Wa mitatasuk dapat menghindarkan diri dari kesialan-kesialan atau akibat buruk. Wa tazidu fil umri dan memanjangkan umur. Itu di dunianya ya. Apalagi didoakan oleh malaikat Mbak Ica. Ma yusbihul ibad dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Tidaklah setiap pagi illa wa malakan yanzilan. 2 malaikat turun ke bumi. Yang satu ditugaskan oleh Allah untuk mendekati orang yang berzakat, infak, sedekah sekaligus mendoakan. Yang satunya lagi mendekati orang yang bakhil dan mendoakan. Fayaqulu ahaduhuma, malaikat yang mendekati orang zakat, infak, sedekah ini berkata, Allahumma timun fikon kholafan, ya Allah segera berilah ganti yang lebih baik bagi orang yang berinfak. Sementara satunya berkata, wayakul akhor, satunya berkata, Allahumma timumsikan. Mumsik itu artinya gegem, gitu. Artinya bakhil, nah gitu. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang bakhil itu segera mendapatkan kebinasaan. Ini kan doanya kurang bagus, apalagi malaikat yang mendoakan itu. Jadi talafan itu kalau bahasa Surabayanya, ya Allah moga-moga wong sing medhit iku ndang tumpes begitu kira-kira. Subhanallah, sangat mengerikan sekali ini. Ya. Apalagi yang mendoakan Ya. malaikat ya. Jadi didoakan seperti itu. Kemudian di hari kematian, bagi mereka yang gemar zakat, infak, sedekah, dilancarkan hari kematiannya oleh Allah. Tapi bagi mereka yang bakhil, dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum,
Berinfaklah kalian dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Loh, apa hubungannya dengan kematian? Kok dihubungkan dengan kematian? Fayaqula rabbi laula akhartani, wahai Rabb, wahai Allah, seandainya engkau menunda hari kematianku, fa as-saddaqo, aku akan bersedekah dulu. Wa aku minas sholihin, dan aku ingin menjadi orang yang soleh lebih dulu. Loh, kemarin kemana? Baru setelah ajal kok baru ngomong gitu. Nah, Sudah diingatkan ya, berarti bagi mereka orang bakhil, tunggu bermasalah di hari kematian yang baik. Nah, itu. Belum lagi nanti di hari akhirat, masih ada lagi yaumul mizan. Ketika di hari pengadilan. Dalam hadis riwayat Abi Barzah atau dalam riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Abi Barzah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Tidak beres urusan hamba, tidak bergeser kedua tumit seorang hamba ketika diadili di depan mahkamah ilahi, kecuali setelah ditanya 4 hal. An umrihi fima afnah, ditanya tentang umur untuk apa dihabiskan. Yang kedua, wa an ilmihi ma amila bih, ditanya soal ilmu, apa yang dia lakukan dengan ilmunya. Yang ketiga, wa an malihi, ditanya soal harta. Min ainak tasabahu, pertanyaannya 2 kali, ini yang repot. Dari mana harta itu kamu dapat? Buat apa? Dari mana? Bagaimana cara yang kau peroleh? Yang kedua, wa fi ma yunfiqo, dan dikemanakan harta itu? Ini jadi pertanyaan. Jadi LPG ya? Iya, ini berat ini. Muka belakang pertanyaannya. Dan yang terakhir, wa an jismihi, ditanya soal kelebihan jasmani, untuk apa semua itu kamu gunakan? Ini jadi pertanyaan di akhirat. Ya. Jadi kelebihan lain lagi bagi mereka yang berzakat, infak, sedekah. Dalam Al-Baqarah ayat 261, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Perumpamaan orang infak di jalan Allah itu kama salihabatin, seperti menanam 1 biji. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh menjadi 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'at habbah, tiap tangkai berbuah 100 biji. Jadi pahalanya itu dilipat gandakan sebanyak-banyaknya. Enggak ada pahala lipat ganda seperti ini, Pak. 1 biji tumbuh menjadi 7 tangkai, tiap tangkai berbuah 100 biji. Berarti 1 menjadi 700. Jadi orang infak 1000 itu sama dengan 700.000. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah akan melipat gandakan yang lebih banyak lagi daripada itu. Kalau bicara soal pahala fadilah banyak baca. Belum lagi pahala-pahala yang lain. Satu misal, orang yang gemar zakat, infak, dan sedekah itu adalah di samping dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari neraka, dan juga dijamin oleh Allah kelak di akhirat akan masuk surga dan pahalanya yang begitu besar, serta pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah yang luar biasa. Dan yang lebih penting lagi, kita di akhirat besok punya invest baca. Jadi misalnya kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah itu misalnya berupa amal jariah atau sedekah jariah dan yang lain-lain. Jadi walaupun orangnya sudah meninggal dunia, tapi pahala itu tetap mengalir terus sampai hari kiamat. Mungkin sekedar itu yang saya sampaikan. Ya. Terima kasih Ustaz Zulun Adam yang sudah memberikan pencerahan pada kesempatan edisi hari ini. Ya, itu tadi pemirsa, sudah ada kita berikan jawaban-jawaban buat panjenengan yang sudah bertanya kepada kami. Dan bagi yang baru saja menyimak, bisa kirimkan pertanyaannya lewat WhatsApp ataupun lewat email Musola Rahmat, FB maupun Instagram yang ada di layar monitor ini. Jangan akan bisa simak itu ya. Dan kita akan jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله يكرمني فيها الجنة الجنة